hadiah dari Tuhan. Nah, Bu Fortin mengatakan gini, dalam sebuah tulisannya, Allah menciptakan segala isinya dengan baik dan sempurna. Terus Allah mereview kembali ciptanya, dia melihat. Dia katakan, sungguh amat baik ciptaanku. Dia sendiri mengatakan, sungguh amat baik ciptaanku. Nah, teman-teman, sahabat-sahabat Magnus, coba saya ajak, coba berpikir, pernah nggak teman-teman dari kecil sampai sekarang melalui perjalanan kehidupannya, teman-teman berani nggak mengatakan sungguh amat baik perjalanan? Renungkan secara pribadi, review ke belakang dari kecil sampai sekarang, teman-teman berani nggak mengatakan sungguh amat baik perjalananku? Review kembali, karena Allah mengatakan bahwa dari ciptaannya, dia katakan bahwa sungguh amat baik, bahkan dikatakan perbuatannya menciptakan segalanya. Teman-teman sendiri berani nggak mengatakan sungguh amat baik perjalanan hidupku? Ada yang berani mengatakan sungguh amat baik? Ya? Berani? Oke. Ada yang lain? Berani. Reti? Oke. Gimana? Yang lainnya? Ella? Oke. Berani. Hijau? Enggak. Oke. Maju. Nanti ya. Luar biasa. Bukan berarti Rizalnya kayak ini ya, tapi itu bagus. Karena apa? Karena ada sesuatu yang belum merasa artinya bahwa dari firman ini, dari perjalanan Yesus, kita tahu bahwa ketika dia umur 2 tahun di atas, 12 tahun dia berada dalam kebaikan Allah, belajar, ya. Dan ketika umur 33, dia mulai pelayanannya. Pertama yang dilakukan adalah membuat mujizat di perkawinan di Kana, kan? Dan selanjutnya menyembuhkan orang buta, orang lupa, dan segala macam penyakit apa. Dalam 3,5 tahun pelayanannya, definisi kuncinya adalah di Yohanes 17 ayat 4, dia katakan bahwa aku telah menyelesaikan pekerjaan yang Bapa berikan kepadaku. Artinya bahwa apa yang pelayanan dia selama ini, dia sendiri katakan kepada Bapa kalau dia dari istri tunggalnya, ya, dia telah menyelesaikan pekerjaannya yang Bapa berikan kepadanya. Kaitannya dengan apa? Dengan hari ini, satu adalah Magnus Community Youth GPDI Pusaka. Kita mau mulai start dengan yang baik. Setuju? Kita mau mulai dengan start yang semangat. Teman-teman, siap nggak kita akhiri dengan luar biasa, dan kita katakan sungguh amat baik dan aku telah menyelesaikan pekerjaan yang diberikan kepadaku. Siap tak teman-teman? Siap. Yuk. Siap. Sebagai ibu konsumsi kita yang selalu identik dengan Ruth, Yohana, siap ya. Artinya bahwa penting sekali. Kenapa? Teman-teman kalau tahu yang pasti teman-teman semua tahu yang namanya Mahakarya. Mahakarya adalah semboyan. Mahakarya adalah nama di mana seseorang berhasil melukiskan sesuatu, menghasilkan sesuatu yang menjadi terkenal. Benar nggak? Diberikanlah nama sang maestro. Ya kan, dalam bahasa Prancisnya master pieces kalau nggak salah. Mahakarya. Jadi kata bagus adalah kita mau nggak melakukan mahakarya untuk orang bisa kenal nantinya. Karena ketika sang maestro meninggal, orang akan mengenal dia. Hasil karyanya itu adalah sang maestronya, adalah nama itu. Nah, teman-teman mau nggak Magnus menjadi sang maestro? Kalau kata Magnus di dalamnya ada tidak mau menghasilkan sesuatu, ya Alkitab mengatakan sia-sia apa yang kamu kerjakan.
Tapi kalau kita mau, ya, bergandengan tangan, menyatukan hati pikiran kita, sepikir, untuk menata pelayanan di Magnus, mengembangkan pelayanan di Magnus. Kalau teman-teman udah semangat, sepakat semua itu, dan kita start dengan baik, kita akan menghasilkan sesuatu yang baik. Saya percaya Om tadi katakan bahwa tangan Tuhan tidak secara nyata untuk menumpangkan tangan, ya kan? Om tadi tangannya agak terbatas untuk mengurapi, tetapi pribadi Allah itu ya sendiri yang mengurapi kita. Jujur tadi doa itu saya sangat-sangat berkati dari kata-kata seperti itu. Ada namanya John Stephen Akhwari, teman-teman bisa search di Google nanti. John Stephen Akhwari adalah pelari Olimpiade tahun 1800. Oh, yang Barcelona, Mexico City. 1984 di Mexico City. Dia adalah utusan dari negara Tasmania. Ketika dia dikirim sama negaranya, ketika nyampe di Meksiko, dia mewakili 400 meter apa berapa? Barcelona kali. Barcelona no. Coba kamu bisa di Google sekarang. Soalnya waktu itu pernah Coba ditanya. John Stephen Akhwari itu bukan Mexico City, coba buka. Ya, karena saya itu favorit saya, jadi saya mati. Jadi dia diutus jadi pelari maraton. Ketika start dimulai, jadi finishnya itu di dalam stadion, sedangkan startnya di luar stadion. Jadi orang akan berlari sampai ke stadion untuk menjadi sampai satu. Ketika start dimulai, ketika dia berlari, baru berapa kilo dia terjatuh. Kenapa? Kakinya dia mulai tiba-tiba keras, dan dia jatuh, kakinya terluka, darah keluar apa, dan dokter mengatakan bahwa John, kamu harus stop karena lukanya sangat parah. John hanya diam. John, hentikan. Dia bilang, saya akan tetap berlari. Ya, berusaha. Dia akan berusaha. Solusinya apa? Dia mengambil kain dan dia ikat di kakinya. Dia ikat. Teman-teman yang lain itu sudah sangat jauh sekali. Dia masih ada di tengah. Tapi dia mengambil kesimpulan untuk tetap berlari untuk menyelesaikan. Memang dia nggak lari ketika dia lanjutkan, dia nggak lari, dia cuma jalan. Kadang dia berhenti kesakitan. Itu ada videonya, terus dia lanjut kayak gitu apa? Pelan-pelan. Sang juara sudah ketemu. Juaranya sudah dapat. Ketika dia lagi keraskan, tiba-tiba dan acara sudah bubar. Tiba-tiba panitia mengatakan ada satu lagi pelari yang menuju ke sini untuk menyelesaikan pertandingan. Sebagian ada yang pulang, sebagian masih tinggal untuk menyaksikan siapa orang itu. John tetap dengan suka tenaga menuju ke stadion. Ketika dia masuk ke stadion, dia hampir jatuh. Kenapa? Sudah sangat kecapean. Tetapi sorak-sorak tepuk tangan yang menyambut dia, yang memberikan semangat buat dia. Ketika dia masuk ke stadion dan dia sampai di garis sini, orang mengurumuti, turun dari bangku penonton, memberikan salam, menyambut dia, memberikan semangat, sorak-sorai. Dan ada wartawan berlari ke tengah mengatakan, John, kenapa kamu lakukan? Kata-kata dia sampai sekarang ini itu menjadi motivasi banyak orang. Dia bilang gini, negara saya mengirim saya terbang 10 mil jauhnya bukan untuk hanya start, tetapi negara saya mengirim saya untuk mengakhiri dengan baik. Pas ketika itu dia ketika dibaca dan ketika seorang hamba yang mengatakan dan kebaca kembali dia saya buka bukunya dan kebaca. Terus secara pribadi saya keluar dari mata loh. Kenapa? Sangat-sangat memotivasi hidup saya. Bayangin, negaranya bukan hanya mengirim dia terbang sejauh 10 mil, tapi negara dia mengirim dia untuk mengakhiri dengan baik. Dia udah tahu John tidak akan bisa untuk juara. Tapi dia tetap melanjutkan. Kenapa? Dia ingin menyelesaikan pertandingannya dengan baik. Walaupun lagi juara. Apa yang terjadi? 44 tahun dari sekarang, yang diingat bukan sang juara satu yang diingat. Tapi yang diingat adalah John Stephen Akhwari. Sampai sekarang ini. 2 bulan yang lalu itu saya ingat sekali dibahas di Kompas. Di Tasmania, nama dia itu didirikan namanya Yayasan John Stephen Akhwari, khusus anak-anak yang pelari. Jadi itu diberikan beasiswa oleh yayasan itu. Negara dia memberikan sebuah penghargaan yang sangat
luar biasa, namanya diabadikan lewat yayasan John Stephen Aquarius. Yayasannya fungsinya adalah anak-anak pelari itu diambil dan dijadikan beasiswa. Bukan cuma itu, orang-orang yang pengen maju itu diberikan beasiswa. Nah, yang saya katakan bahwa 44 tahun sudah, yang diingat bukan sang juara satu, tapi yang diingat dia yang diingat. Kenapa? Dia melakukan sesuatu yang menurut saya luar biasa sekali. Saya sarankan teman-teman tolong buka situsnya di Google, John Stephen Aquarius, nonton gerak videonya karena itu asli, bukan buat-buat. Bagaimana ketika dia berlari berjalan dengan terlunta-lunta. Pasti itu asli. Soalnya di pertandingan langsung itu. Iya, itu soalnya kan ketika dia berangkat di shoot kan itu gambarnya asli. Makanya saya sangat berkata sekali. Termasuk jadi, saya. Ah, dia juga. Kalau dia bilang Barcelona, kalau saya bilang Lupa-lupa ingat. Ya. Coba nanti buka gerak. Kalau benar Barcelona, saya akan traktir semua. Ya, jadi apa yang kita pelajari dari sini, saya harap juga ingat seorang pelayan bukan mau dilayani. Seorang pelayan adalah mau melayani. Ingat Tuhan Yesus. Dia datang bukan untuk mau dilayani, tetapi dia mau melayani. Itulah kata kunci dari seorang pelayan. Mungkin sekarang ini banyak orang yang pelayan hanya mau dilayani. Mungkin ada, saya nggak tahu, saya nggak mengerti. Tetapi cirinya adalah karena kita Yesus yang kita langsung dasarkan. Bahkan pemimpin maksud adalah yang utama adalah Yesus Kristus. Usulannya Revi dan saya setuju. Kenapa? Karena seorang pelayan adalah harus mencirikan, mencontohkan pribadi Yesus itu sendiri. Dia mau melayani, bukan untuk dilayani, tapi dia melayani sama dengan kita. Kita bisa berdampak kalau kita yang melayani, bukan mau dilayani. Artinya mau dilayani itu adalah satu, dia sekedar mau datang, ya kan? Terserah dia, mau datang aja. Jangan karena kata ini aja dia nggak mau pindahin. Dia udah tahu, ini kalau nggak dipindahin nanti bingung orang. Tapi dia nggak mau pindahin, dibiarkan aja. Itulah ciri-ciri. Tapi ciri-ciri yang mau melayani adalah ada itu nggak ada aja. Dari itu nggak ada. Jadi Oki, Rijal, Risa, Tiur, Ella, Johanna, Magel, saya mau bawa 10 tahun ke depan. Mungkin saya udah punya anak. Yang lainnya mungkin juga udah punya anak, udah pada punya semua. Orang bisa mengenal nama Magnus, yang paling penting orangnya dia bisa kenal. Ada tuh yang namanya Revi, Ella, Tiur, Johanna, itu loh pendiri Magnus. Nama kita tidak bukan nama kita bukan untuk kesombongan, bukan, tetapi sesuatu yang baik yang kita tinggalkan. Karena kalian ini adalah generasi penerusnya, apalagi Tiur udah pasti nanti muridnya di Subang, diberkati di GPDI, beranak, bukan beranak di situ, nanti punya anaknya nanti datang situ, ya kan, sampai nenek-nenek pasti dia di situ, ya kan. Kalau Priska, Ella, Yohana muka-mukanya nggak meyakinkan kalau akan di situ. Kalau ini udah pasti sama Tiur. Ongki juga, ya, Rizal juga, itu ciri-ciri akan tetap di situ ya. Artinya bahwa ada sesuatu yang kita tinggalkan sama. Aku nggak dibawa pulang kampung, ya. Udah 2 tahun lagi saya garap. Iya, aku nggak ikut ke Papua, ya. Berapa tahun lagi ke depan nama kita bisa menamakan sesuatu yang negatif saja, nilai-nilai yang kita tinggalkan sama generasi di bawah kita. Yang mungkin sekarang adalah sekolah-sekolah minggu. Itu penting sekali. Kenapa? Kita mau melayani di Magnus, kita mau melakukan kerjaan kita seperti Tuhan Yesus, seperti John Stephen Aquarius, dan kita mau sampai pada finishing well. Finishing well itu artinya kita semua mau mengakhiri dengan baik. Ya, kita mau mengakhiri dengan baik. Dan ketika kita mau mengakhiri dengan baik, kita mau katakan bahwa sungguh amat baik apa yang kita sudah lakukan. Kita sampai pada finishing well, sampai garis finish, dan kita akan menerima mahkota. Karena saya percaya bahwa sumbang pikiran teman-teman, secara visi mungkin materi, terus waktu yang dikorbankan segala macam apa, harusnya pergi jalan-jalan tetapi karena pelayanan harus datang pelayanan. Itu semua saya percaya bahwa pribadi Allah adalah pribadi yang bukan hanya diam, tetapi dia akan perhitungkan semua. Ingat, saya lupa
Itu Gepres ya sekitar 4 tahun yang lalu, tapi saya masih ingat. Di Gepres diadakan suatu penelitian dari abad berapa garis keturunan yang mau melayani dengan garis yang tidak mau melayani sama sekali. Apa yang terjadi? Garis dari keturunan yang sungguh-sungguh menyerahkan sama Tuhan itu menghasilkan generasi yang sangat, boleh dibilang hidupnya kebanyakan, boleh dibilang sangat-sangat minim terlibat di dalam hal kejahatan segala macam. Tapi garis yang ini itu keturunannya sangat banyak sekali terlibat dalam hal-hal yang sangat menghancurkan hidupnya. Ketika saya baca itu, saya percaya bahwa itu bukan asal penelitian. Saya pikir bahwa orang yang penelitian adalah orang-orang yang ahli, orang-orang yang profesor, doktor yang meneliti hal seperti itu. Dan dia paparan ini loh. Dan ketika saya baca itu, makna supaya garis keturunannya bisa masuk dengan baik, itu tadi kita harus bergandengan tangan. Masalah pasti ada, itu udah pasti. Tetapi masalah bukanlah sesuatu yang negatif, masalah masalah yang positif. Kita dibentuk dari masalah itu, bisa saling mengenal satu sama lain. Oh, rupanya kayak gitu orangnya. Terus cara kita menghindar seperti apa? Orang yang itu juga harus bisa berubah. Hidup saya seperti ini, saya tidak bisa maksakan harus orang lain menerima, tapi harus introspeksi diri. Murid Tuhan itu sehingga Paulus, ya, ketika mereka ribut dalam perjalanan, mereka tercerai, berapa? Lalu berasumsi, siapa yang harus ikut dengan kita? Paulus mengatakan ini, enggak. Yang saya mengatakan ini, enggak. Akhirnya apa semuanya apa? Mereka berdua ini jalan masing-masing. Nah, yang kita mulai dari situ, kita tidak mau seperti itu. Tetapi, ayo kita sesuatu elak di Purwakarta ya. Kita tahu pasti elak akan pencapaian. Tapi ya, saya harapkan elak kalau bisa kita datang. Saya tahu itu capek, tapi ingat, dari payahmu tidak akan sia-sia. Dari payahmu Tuhan akan berjaya. Dan Tuhan menyiapkan sesuatu yang ketika pas jangan bersama sama Ella akan mengatakan, oh ini loh buah hasil kerja keras. Karena ini di Mazmur mengatakan bahwa orang yang mencucurkan dengan air mata, dia akan membunuh dengan bersorak-sorai. Tuh, tiur hafal mati. Itu adalah kata emasnya tiur. Karena saya percaya bahwa segala sesuatu yang kita ingin dengan baik akan yang baik, kerja keras akan menghasilkan sesuatu yang baik, inputnya, outputnya. Nah, saya sudahin kata-kata dari saya bahwa satu, kita bergandengan tangan, satu pikir, egoisan kita kesampingkan, semata-mata untuk apa? Untuk kemajuan. Ya. Kita tetap melangkah ke depan sesuai dengan kata makna besar. Sekarang itu kan magelos menjadi sesuatu yang besar, terlebih berdampak. Target kedepannya kita adalah satu, persiapan tuan rumah, tolong Resi kasih informasi. Kedua, kedepannya kemungkinan kita akan seminar karena sudah ada dosen yang mau menawarkan ke kita sebagai tuan rumahnya, tapi itu jangka panjangnya. Yang paling penting adalah satu, kita akan berencana untuk kalau target kita tercapai membuat ibadah khusus pemuda, ya kan? Dan yang paling penting adalah satu sama lain harus saling membangun hubungannya akrab. Kalau belum, mungkin kalian belum terlibat sama Desi, bangun sama Desi hubungannya akrab, merangkul dia, ya. Kalau ada yang sakit kasih tahu, kita kasih support lewat doa kita ya. Kalau memang mungkin tempatnya sangat jauh, tapi handphone ada, bisa teleponan, SMS, ya, kasih support, kasih semangat, ya. Mungkin ada teman-teman yang mungkin dalam urusan apa kita nggak tahu. Ayo kita saling membantu. Itulah persekutuan. Banyak persekutuan sekarang yang sekitar hanya persekutuan, tetapi nilai-nilai dari itu sendiri itu dikesampingkan. Contohnya orang sakit cuek, harusnya anggota harus memberikan support. Ada teman dalam masalah apa, bantu dia. Ayo kita bantu bareng-bareng ya. Itulah persekutuan. Saya ingat ada seorang laki-laki, dia bukan GPD tapi JDI dia orang Kupang. 3 tahun yang lalu, GPD yang paling banyak datang ke di BTP di Bandung, di pasar itu ada seminar yang diadakan oleh GPD kami, yang cabangnya itu di gereja paling terbesar di Surabaya, yang pusat Adi Abraham ya. Nah itu mengadakan seminar di Bandung.
Agung Takaryana, kebetulan saya adalah kenal ya. Ya, itu lulusan inti, S2-nya diadakan seminar, saya lupa judulnya apa. Yang paling banyak hadir itu IPDI, yang paling banyak hadir pendetanya. Jadi seminar tiap tahun untuk mereka datang. Salah satu pembicaranya adalah orang yang terkenal, Thomas Abu Bakar masih sebelum pasti teman-teman tahu semua siapa orangnya. Yang paling tapi dia adalah yang menutup untuk mengambil secara dia secara langsung. Walaupun dia dimusuhi, dia di penjara sama macam apa, itu tragedi sekali. Tapi dia adalah salah satu pembicaranya. Ketika saya kan di BTS kan dibawa kan masih kayak gitu, dia datang ke toko buku sharing itu silakan. Dia bilang, dia cerita, Om, saya orang suka gitu, Om boleh cerita nggak pelay Om di sana? Dia cerita, dia bilang dia melayani di Kupang itu terkenal dengan tempat yang gersang, panas, gersang, bahkan air pun susah, airnya berkapur kan, makanya Aqua mengambil simbol dia kan sumber air Merdeka, ya kan? Itu karena memang air sangat sulit. Nah dia sering di sana jemaatnya, maaf kata, mereka adalah garis-garis yang sangat rendah sekali. Tapi yang paling menarik dari Om adalah ketika ada keluarga yang satu nggak punya beras, apa yang mereka lakukan? Mereka saling membantu. Dari keluarga 1 liter, dari yang untuk apa? Tanya, Om, kok bisa begitu? Dia jelaskan, itulah pelayanan. Ketika ada keluarga, teman dalam kesusahan, kita harus datang. Itulah pelayanan. Saya langsung, makanya saya berani. Makanya saya berani dikasihkan. Kenapa? Emang itu pelayanan. Selain itu bukan hanya, woi, bangga sekali Mageles, ya ibu cantik sekali kecil kau ini. Pure lagi namanya. Contoh. Bukan itu, tapi apa? Actionnya langsung. Itu yang paling penting. Oke, saya sudahi. Kita doa aja, doa satu temaka, kontekstual aja. Ya, jadi kita tutup dan sekalian ya lapar ya nanti tur ya, dan makan ya. Morris udah makan. Katanya ibu konsumsi saja. Oh iya. Kalau kita berdoa terlebih dahulu, Tuhan kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih buat apa yang kami boleh sharingkan pada yang hamba-Mu boleh sampaikan pada saya ini Tuhan. Biarlah firman ini Tuhan kami boleh sungguh-sungguh aplikasikan dalam setiap lain kami Bapa terlebih Tuhan. Bapak ucapan syukur makan pada siang ini. Kami tahu Tuhan, kami komitmen untuk mau mulai untuk sampai pada garis finishing well Tuhan, untuk boleh menerima mahkota kemuliaan-Mu Bapa. Ini kami Tuhan, kami beri inisiatif pikir untuk boleh menyatukan visi kami di Magnes Tuhan sesuai dengan visi kami. Magnes belum menjadi besar dan berkembang di kota Bandung ya Bapak, di kota Subang Tuhan. Berkati anggota Magnes dimanapun mereka berada, baik dalam setiap pekerjaan, khususnya Reti, Onki, Rijal, Iur, Rizka, Ella, Yohana, Magil, dan Yetir. Pimpin kami, berikan kami selalu kekuatan, motivasi semangat dalam kehidupan untuk boleh tetap berkarir, khususnya dalam setiap pelayanan kami Bapak. Karena kami tahu Tuhan apa yang kami lakukan tidak akan sia-sia, tetapi akan perhitungkan itu Bapak. Dan ketika sampai pada puncaknya kami akan menerima mahkota kemuliaan itu Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita makan. Kalian punya Songki ya. Nggak bisa doanya. Doa apa? Udah makan sama